sekalian, selamat datang di channel ini. Kenalkan, nama saya Sapando Vandiobo Taryanto. Saya dari 12 MIPA 1, absen 38. Jadi saya hari ini mau ngapain sih? Jadi pada hari ini saya mau bawain materi yang berjudul HIV. Jadi saya akan membawakan materi yang terdiri dari apa itu pengertian HIV, gejala HIV itu seperti apa, antisipasi HIV atau cara pencegahannya, dan juga kesimpulan apa yang dapat bermanfaat untuk kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari untuk mengantisipasi HIV ini. Mau disimak ya Bapak dan Ibu guru dan teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai HIV yang sudah saya jabarkan tadi. Pengertian yang pertama itu, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel CD jadi sel ini itu berfungsi untuk melawan infeksi atau penyakit. Nah, jadi HIV itu merusak dan menghasilkan sel-sel ini. Jadi jika sel-sel ini rusak, tubuh menjadi rentan terhadap infeksi lain atau penyakit lain. Dan juga jika HIV ini tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi AIDS. Jadi AIDS ini adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh manusia lebih rentan dan lebih lemah dari biasanya dan tidak kuat atau tidak mampu melawan infeksi atau penyakit yang berasal dari luar. Seperti ini contohnya adalah contoh AIDS dan juga HIV. Oke, cukup sekian. Nah, selanjutnya itu gejala dari HIV dan AIDS. Jadi berdasarkan materi yang sudah saya cari di Google atau web pembelajaran mengenai HIV ini, jadi fasenya itu ada 3. Yang pertama dari fase akut, itu dimulai dari 2-4 minggu setelah infeksi, yaitu adalah demam, sakit tenggorokan, ruam di kulit, pembekakan kelenjar getah gening, sakit kepala, nyeri otot, mual, keringat malam. Lalu yang kedua adalah fase kronis. Jadi di sini tidak ada jelas gejala yang jelas, tapi virus atau HIV ini sudah menyebar ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada fase AIDS. Gejala yang timbul pada saat itu fase ini adalah penurunan berat badan, demam berkepanjangan, keringat malam berlebihan, infeksi saluran pernapasan berulang-ulang, infeksi jamur, infeksi oportunistik, dan masalah saraf. Ada contohnya gambar yang sudah saya ambil dari Google seperti ini, gejala yang terjadi. Nah, selanjutnya HIV itu menyebar melalui apa aja sih? HIV itu dapat menyebar melalui hubungan seksual. Lalu yang kedua ada melalui darah, misalnya menggunakan jarum suntik yang sama dengan pengidap HIV. Yang selanjutnya itu adalah transfusi darah yang tidak teruji atau menggunakan alat medis yang tidak disterilkan dengan baik. Lalu yang selanjutnya adalah dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan atau menyusui. Dan yang terakhir adalah melalui kontak dengan darah yang terinfeksi. Misalnya jika terluka dengan benda tajam yang terkontaminasi darah yang terinfeksi HIV. Nah, yang terakhir itu ada bagaimana pencegahan HIV. Yang pertama itu menggunakan alat antisipasi dalam berhubungan. Lalu yang kedua, tes HIV secara rutin. Yang ketiga adalah pengobatan PrP. Lalu yang keempat adalah tidak berbagi jarum atau alat suntik secara bersamaan. Lalu yang kelima adalah pengobatan bagi ibu hamil yang terinfeksi. Yang keenam ada penanganan darah dengan hati-hati. Jadi dipastikan alat medis yang terjamin steril dan tidak terbagi. Tidak berbagi alat yang dapat terkontaminasi darah. Yang ketujuh adalah menjaga hubungan seksual yang sehat dan terbuka. Jadi sebenarnya HIV ini tidak dapat hilang secara maksimal atau hilang sepenuhnya. Namun bila terkena HIV ini sudah sepatutnya bagi pengidap
untuk tetap menjaga diri agar tidak menginfeksi orang lain. Jadi hidup berdampingan dengan penyakit tersebut dan tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan. Jadi harus berhati-hati ya dari situ. Nah, jadi apa sih kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi ini? Saya mewakili generasi muda, jadi HIV itu adalah virus yang dapat mengancam kesehatan kita jika tidak ditangani dengan baik. Namun, pengetahuan yang tepat dan pencegahan yang benar, generasi muda dapat melindungi diri dari infeksi. Ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah pentingnya pengetahuan. Jadi, kita sebagai generasi muda sudah sepatutnya mengetahui bagaimana cara dan pencegahan HIV itu untuk menghindari infeksi. Lalu yang kedua adalah pencegahan dini. Yang ketiga adalah pentingnya sikap terbuka, mengurangi stigma negatif terhadap HIV dan berbicara secara terbuka tentang kesehatan seksual dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung mereka yang terinfeksi HIV. Dukungan komunitas. Jadi, keluarga, teman, dan komunitas memiliki peran besar dalam membentuk sikap dan perilaku generasi muda dalam menjaga kesehatan seksualnya dan mencegah HIV. Jadi, dengan pemahaman yang baik, generasi muda dapat menghindari resiko HIV dan hidup sehat, serta berperan aktif dalam menyebarkan informasi mengenai HIV kepada orang lain. Jadi, kita sebagai generasi muda sudah sepatutnya memahami hal itu dan kita bersama-sama berjuang mencegah dan menyebarkan bahwa HIV itu berbahaya. Katakan tidak pada HIV. Terima kasih.